Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bu dosen, kemudian yang saya hormati rekan-rekan teman-teman mahasiswa mahasiswi. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Polin, NPM 2013-01-0049, mahasiswa agroteknologi Universitas Pembangunan Pancabudi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membuatkan video identifikasi gulma di dua lokasi yang berbeda. Jadi di lokasi ini yang dibudidayakan yaitu tanaman buah naga. Dia tanamannya sangat memprihatinkan. Tanamannya buah naga sangat memprihatinkan. Jadi kita identifikasi 1 meter seputaran daripada tanaman buah naga ini kita jumpai ataupun alang-alang. Jadi ini cukup banyak. Presentasinya ini 100%. 1 meter keliling ditumbuhi daripada si alang-alang. Jadi ini merupakan gulma yang sangat berbahaya, masuk kepada kategori gulma kelas 1 yang sangat membahayakan daripada merugikan daripada tanaman yang kita budidayakan. Dalam hal ini tanaman buah naga cukup stagnan. Informasi yang saya terima ini usia tanaman ini sudah 1 tahun tapi tidak berkembang, stagnan, dikarenakan memang perlakuan ataupun perawatannya cukup tidak baik sampai ditumbuhi gulma jenis alang-alang. Baik, ini dia alang-alangnya. Jadi ini bagian daun, kita lihat bagian daunnya, jadi mempunyai tulang daun di tengah. Kemudian ini selanjutnya bagian batangnya, ini bagian batang, kemudian akar serabut. Ini sangat membahayakan. Dari akar ini, perakaran ini mempunyai zat alelopati yang dapat meracuni daripada tanaman budidaya. Pembeliannya sendiri untuk daripada alang-alang ini dengan cara mekanik menggunakan peralatan cangkul, tapi harus dibongkar sampai dengan akar-akarnya. Karena ini cukup gampang tumbuhnya, tumbuh di tempat terbuka seperti ini, sangat tahan bersaing dengan tanaman lain. Ketahanan kekurangan air pun juga tahan untuk alang-alang ini. Makanya ini sangat merugikan daripada tanaman. Kemudian pengendalian secara kimia, biasanya ini menggunakan glifosat, herbisida yang berbahan aktif glifosat. Kalau megang bisa Roundup, bisa Clean Up, bisa Semat. Nanti intinya bisa digunakan herbisida yang berbahan aktif glifosat. Jadi itu cukup efektif untuk membasmi daripada gulma alang-alang ini. Kemudian untuk penyebaran daripada alang-alang ini pada tanaman yang nanti cukup sudah dewasa, dia akan gulma yang cukup dewasa biasanya ada seperti bunga berwarna putih. Nah, penyebaran itu bisa melalui angin, itu yang bisa juga menyebabkan tumbuh daripada alang-alang. Kemudian kita lihat juga ada penyebaran seperti tunas baru yang keluar. Jadi ini bisa menyebar. Ini satu lokasi. Nah, jadi ini penyebarannya cukup cepat. Selanjutnya untuk nama latin daripada alang-alang ini yaitu Imperata cylindrica, yang masuk kepada tanaman jenis gulma daripada gulma jenis grassis ataupun rumput-rumputan. Jadi ini masuk gulma kelas 1. Kalau dikelaskan ini sangat berbahaya untuk tanaman budidaya. Akibat daripada pengaruh daripada gulma alang-alang tadi sangat berpengaruh daripada tanaman budidaya, yaitu ini buah naga. Umur 1 tahun sangat stagnan, tidak ada perkembangan, akibatkan daripada si gulma alang-alang ini tadi. Nah, itu saja mungkin untuk video yang bisa saya sampaikan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ibu dosen, kemudian yang saya hormati teman-teman mahasiswa dan mahasiswi sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kolim, nomor NPM 2013 010049. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan membuatkan video identifikasi gulma di lokasi yang berbeda. Dalam kesempatan kali ini saya berada di tanaman budidaya kelapa sawit. Jadi saya coba identifikasi di 1 meter seputaran tanaman kelapa sawit ini. Jadi dominan gulma yang saya jumpai di lokasi ini untuk di radius 1 meter adalah tanaman Claditikus. Jadi Claditikus ini merupakan jenis gulma yang berdaun lebar, dan bahasa Latin daripada Claditikus ini biasanya masuk kepada golongan Typhonium. Claditikus ini mempunyai bentuk daun runcing seperti segitiga seperti ini. Ini untuk daunnya. Kemudian untuk batang, bagian batang dia terlihat batangnya menjalar. Kemudian untuk setiap ruas kalau biasanya gulma ini menjalar di tanah, setiap ruas ini akan tumbuh perakaran dan tunas yang baru. Nah, jadi setiap ruas menumbuhkan akar dan juga nanti akan tumbuh tunas baru. Nah, ini akan bertunas nanti dan akan membentuk lagi batang baru. Ini bentuk batang daripada Typhonium ini. Jadi kalau untuk kelapa sawit termasuk gulma yang sangat berpengaruh dalam budidaya kelapa sawit. Kemudian untuk perkembangbiakannya, biasanya ini dari umbinya akan mengeluarkan tunas. Dan untuk penyebarannya dia biasa menjalar dan membentuk cabang ataupun tunas-tunas baru. Sedangkan untuk pengendaliannya sendiri, untuk jenis gulma daripada Claditikus ini bisa dengan cara mekanikal ataupun mekanik, menggunakan babat, menggunakan arang babat ataupun alat-alat untuk memotong daripada si gulma Claditikus ini. Jadi kita akan babat ini supaya bersih, supaya tidak bersaing dengan tanaman budidaya. Maaf, ini di batang. Jadi ini sangat merugikan daripada tanaman budidaya kelapa sawit. Jadi ini kita pengendaliannya bisa secara mekanik menggunakan alat-alat babat dan lain-lain sebagainya. Kemudian pengendalian yang berikutnya yaitu penggunaan herbisida ataupun pengendalian secara kimiawi. Biasanya kebanyakan untuk pengendalian daripada si Claditikus ini ataupun Typhonium ini umumnya sering menggunakan glifosat dan metil. Itu bahan aktif yang sering digunakan untuk mengendalikan daripada jenis gulma Claditikus atau Typhonium ini. Dan kemudian untuk habitat tumbuh daripada gulma Claditikus ini ataupun Typhonium ini, biasanya ini tumbuh di tempat-tempat teduh, di tempat-tempat yang subur tanah lembab dan mempunyai bahan-bahan organik yang cukup banyak, lembab. Di situ biasanya habitat atau tumbuh daripada tanaman ataupun gulma, tempat habitat tumbuh daripada gulma Claditikus ini ataupun Typhonium ini. Di umumnya biasanya kalau di perkebunan budidaya kelapa sawit, kita aplikasikan tandan kosong busuk lembab, itu tempat tumbuh daripada si gulma. Jadi ini cukup sangat mengganggu. Yang lain juga bisa menggunakan mulsa, tapi tidak cukup efektif karena memang gulma ini sangat cepat penyebarannya, istrinya menjalar. Jadi biasanya pengendaliannya hanya dengan kimia, dengan mekanik, dengan peralatan babat ataupun mesin pemotong dan lain-lain sebagainya. Itu saja yang pengendaliannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam identifikasi gulma kali ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.